Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam rekan-rekan semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang graf pada pelajaran matematika diskrit. Nah, untuk referensi ada di buku Renaldi Munir dan yang kedua ada di buku Rosen. Untuk subtopik kita kali ini, yang pertama itu tentang sejarah graf, yang kedua pengertian graf, yang ketiga dua kategori graf sederhana dan tak sederhana, yang keempat 5 jenis graf, yang kelima terminologi graf, yang keenam peta konsep graf. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang sejarah graf. Sejarah teori graf bermula saat ahli matematika Swiss Leonhard Euler memecahkan masalah jembatan Königsberg. Masalah jembatan Königsberg adalah teka-teki lama mengenai kemungkinan menemukan jalan setapak di 7 jembatan yang membentang di sepanjang sebuah sungai bercabang yang melewati sebuah pulau tanpa melewati jembatan 2 kali. Nah, kita perhatikan masalah jembatan Königsberg berikutnya. Ini adalah ilustrasi dari jembatan Königsberg tersebut. Di sini itu ada sungai yang namanya itu Sungai Pregal yang mengalir mengitari kota Kneiwald. Kota ini itu terletak di Jerman. Jadi sungai ini itu mengalir mengitari seluruh kota. Jadi zaman dulu itu dibuatlah jembatan untuk menghubungkan daratan yang dibatasi oleh sungai. Di sini itu terdapat 4 daratan yang dihubungkan oleh 7 jembatan. Nah, oke. Lalu ada pertanyaan seperti ini. Apakah bisa melalui setiap jembatan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat semula? Nah, apa sih maksud dari pertanyaan itu? Jadi maksud dari pertanyaan itu seperti ini ya. Misalkan kita ada di jembatan ini. Kita itu disuruh untuk mengitari semua jembatan ini. Nah, misalkan, kita contohkan saja dulu ya. Misalkan kita ada di jembatan ini nih. Terus kita jalan ke sini, ke jembatan ini. Nah, terus kita dari sini kita pergi lagi ke jembatan ini, ke daratan yang ini ya. Nah, di daratan ini itu terdapat 2 jembatan ya, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nah, misalkan kita ke bawah ke sini, terus ya pokoknya susah lah kalau kita mencarinya dengan cara seperti itu, susah. Nah, pada pertanyaan ini itu bisa dijawab oleh seorang matematikawan Swiss pada tahun 1730, yaitu namanya Leonhard Euler. Dia pertama kali menyelesaikan masalah ini itu dengan menggunakan graf. Nah, graf yang ia gunakan itu seperti ini. Nah, seperti contoh di gambar ini. Ini adalah graf yang digunakan Leonhard Euler untuk memecahkan masalah jembatan Königsberg itu ya. Nah, di sini itu terdapat titik, ada 4 titik ya. Titik ini itu menggambarkan daratan ya. Titik ini itu, nah titik ini menggambarkan daratan yang ini. Terus di sini itu ada sisi. Sisi ini menggambarkan jembatan. Nah, dari daratan B ke daratan A itu ada 2 jembatan ya. Tuh, ada 2 jembatan. Nah, dari daratan A ke daratan D juga terdapat 2 jembatan di sini ya. Nah, dari daratan B ke C ini ada di sini nih, ada jembatan lagi. Ada 1 jembatan, dari A ke C ini juga ada nih, ini. Terus yang dari D ke C ini ada, ini di sini nih. Nah, terus si Leonhard Euler itu menjawab seperti ini. Tidak bisa melalui setiap jembatan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat semula. Jadi, jawaban dari Leonhard Euler itu tidak bisa begitu ya. Tidak bisa, kata dia. Oke. Oke, kita lanjut. Selanjutnya pengertian graf. Dalam konsep dasar graf, diketahui bahwa definisi dari graf dan unsur-unsurnya akan disusun dengan menggunakan bahasa himpunan. Oleh sebab itu, sebelum membahas mengenai definisi graf, akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai syarat dari sebuah himpunan.
di mana suatu himpunan sendiri disyaratkan bahwa setiap elemen di dalamnya hanya akan muncul sekali saja. Graf sendiri merupakan alat yang digunakan untuk mempresentasikan objek-objek pada suatu diskrit dan hubungan yang terdiri antara objek-objek tersebut. Jadi graf itu didefinisikan sebagai himpunan. Nah, selain dia digambarkan dengan titik dan garis, dia itu adalah pasangan himpunan. Nah, ada dua himpunan berarti ya kalau pasangan. Yang pertama itu Pi dan kedua itu E. Atau dinotasikan dengan G sama dengan Pi, E. Pi itu adalah himpunan tak kosong dari simpul-simpul. Nah, simpul itu adalah titik ya. Simpul itu diartikan itu titik. Selain itu, nama lain dari simpul adalah vertex atau node. Kemudian, himpunan kedua adalah himpunan E. Himpunan E adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Jadi sisi itu adalah garis yang menghubungkan titik-titik tadi ya. Nah, jadi catatan di sini itu begini. Titik tidak boleh kosong, sedangkan sisi atau garis boleh kosong gitu ya. Untuk contohnya seperti ini nih. Di sini kita ada gambar contoh yang G1 ini. Kita lihat di sini, gambar G1, himpunan titiknya itu ada 4. 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4. Untuk sisinya, nah, penulisan sisi itu bagaimana? Jadi kita lihat di sini itu menghubungkan 1 dengan 2 nih. Nah, 1 dengan 2. Jadi kita menulisnya seperti ini. Nah, 1 dan 2 itu jadi penulisnya 1,2. Nah, lanjut dari 2 ke 4 kita tuliskan dengan 2,4. Nah, dari 4 ke 3 kita tuliskan 4,3 ya. Nah, di sini juga ada nih, di tengah juga ada garis lagi. Kita tuliskan 2,3 ya. Nah, di sini ada yang terakhir 3,1. Kita tuliskan. Jadi di sini ada 5 sisi ya. Oke, kita masuk ke jenis-jenis graf. Untuk jenis-jenis graf, terdapat dua jenis graf berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda. Gelang itu bisa disebut juga dengan loop ya. Nah, gelang itu seperti apa sih? Nah, saya tunjukkan gelang itu. Nah, di titik 3 ini ada buletan nih, dari sisi 3 ke sisi 3 lagi. Nah, ini disebutnya gelang. Ya. Terus misalkan sisi ganda. Sisi ganda itu seperti apa sih? Nah, sisi ganda itu seperti ini nih. Nah, ini sisi ganda ya disebutnya. Nah, yang ini juga disebutnya sisi ganda. Ini itu sisi ganda. Oke, lanjut. Dari graf ini itu dibagi dua jenis ya. Yang pertama yaitu graf sederhana, graf yang tidak mengandung gelang ataupun sisi ganda. Nah, contohnya itu seperti gambar dari G1 ini nih. Nah, dari G1. Ini adalah termasuk graf sederhana ya. Yang G1 ini graf sederhana. Yang karena tidak terdapat gelang ataupun sisi ganda. Yang kedua itu graf tak sederhana, yaitu graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Nah, graf tak sederhana itu dibagi dua macam, yaitu graf ganda. Nah, bagaimana sih contoh graf ganda? Nah, saya tadi sudah jelaskan ya. Nah, di G2 ini contoh graf ganda itu seperti ini. Terus yang B itu ada graf semu. Graf semu adalah graf yang mengandung gelang, termasuk bisa memiliki sisi ganda sekalipun. Nah, itu ada di contoh G3 ya. Nah, meskipun di sini ada sisi ganda, tapi di sininya ada gelang, ini disebutnya graf semu ya. Nah,
Yang pertama ini yang G1 ini namanya itu graf sederhana. Yang kedua itu yang G2. G2 itu adalah graf tak sederhana, lebih tepatnya graf ganda karena terdapat sisi ganda. Nah, di sini yang G2 itu. Nah, kita lanjut ke G3 ya. Kalau G3 ini termasuk graf tak sederhana atau lebih tepatnya graf semu karena terdapat gelang. Meskipun di G3 ini terdapat sisi ganda, tetapi akan disebut graf semu. Nah, oke, teman-teman mengerti. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, oke, lanjut. Terdapat dua jenis graf berdasarkan orientasi arah pada graf. Yang pertama, graf tak berarah. Sisi graf ini tidak mempunyai orientasi arah. Urutan pasangan simpulnya yang dihubungkan oleh sisi tidak diperhatikan. Nah, selanjutnya nomor 2 itu graf berarah. Sisi graf berarah itu mempunyai orientasi arah ya. Jadi sisi graf berarah disebut juga dengan busur ya. Disebut dengan busur. Urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisinya itu diperhatikan. Jadi kalau yang graf tak berarah itu tidak diperhatikan, kalau graf berarah itu jadi diperhatikan ya. Misalkan 1,2 itu berbeda dengan 2,1. Nah, disebut diperhatikan itu diperhatikan dari segi seperti itu. Oke, kita lanjut. Oh, ada satu lagi nih. Ini yang ini. Nah, yang ini adalah graf berarah yang memiliki sisi ganda disebut graf ganda berarah. Nah, oke. Di sini ada contoh ya. Di gambar G4 ini tidak terdapat gelang ataupun sisi ganda. Nah, G4 ini. Jadi dari simpul 1 ke 2 ini ada dua buah busur ya. Nah, ada dua buah busur, 1, 2. Yang berbeda, ada dua busur yang berbeda ini. Apa saja coba kita lihat. Dari 1 mengarah ke 2, berarti busurnya adalah 1,2. Sedangkan untuk yang satu lagi, itu dari 2 ke 1. Nah, kita tuliskan itu 2,1. Jadi berbeda ya. Nah, untuk gambar G4 ini adalah contoh dari graf berarah. Untuk G4 ini. Graf berarah namanya. Oke, kita lanjut ke gambar G5. Di G5 ini terdapat busur ganda, yaitu dari 3 ke 1. Ada dua busur yang sama ya arahnya. Nah, ini sama yang tengah. Yang busur ini sama yang tengah ini. Jadi sama. Otomatis gambar G5 ini disebut graf ganda berarah ya. Nah, oke, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini itu ada tabel ya. Nah, ada jenis-jenis, ada sisi ganda yang diperbolehkan, ada sisi gelang yang diperbolehkan. Untuk graf sederhana, sisinya itu tidak berarah. Sisi gandanya diperbolehkan, tidak. Sisi gelangnya diperbolehkan, tidak juga. Nah, yang selanjutnya ada graf ganda. Sisinya tidak diperbolehkan ya. Tidak berarah ya, maaf, tidak berarah. Nah, untuk sisi gandanya diperbolehkan ya, diperbolehkan. Untuk sisi gelangnya diperbolehkan, tidak. Nah, di sini tidak. Yang selanjutnya ada graf semu. Graf semu ini sisinya tidak berarah ya. Sisi gandanya diperbolehkan? Oh iya, diperbolehkan di sini tuh. Sisi gelangnya diperbolehkan? Ya, diperbolehkan juga. Nah, yang selanjutnya adalah graf berarah. Untuk sisinya itu berarah ya. Sisi gandanya apakah diperbolehkan? Tidak ternyata. Kalau sisi gelangnya diperbolehkan? Iya, diperbolehkan nih. Terus graf ganda berarah. Nah, sisinya itu berarah. Sisi gandanya diperbolehkan? Ya, diperbolehkan.
Terus sisi gelangnya diperbolehkan? Ya, juga diperbolehkan. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari terminologi graf. Apa itu terminologi graf? Terminologi graf adalah istilah-istilah yang ada di graf. Nah, yang pertama itu ada ketetanggaan. Ketetanggaan itu adalah simpul yang terhubung langsung dengan simpul lainnya yang dihubungkan oleh sisi. Contohnya, simpul 1 bertetanggaan dengan simpul 2 dan 3. Nah ini simpul 1 bertetanggaan dengan simpul 2 dan 3 ya. Oke, selanjutnya. Nah, yang kedua ada bersisian. Bersisian ini adalah sisi dari antar simpul. Contohnya itu di gambar 2 ya. Nah, nih yang mana? Nah, yang ini nih. Yang E2. E2 ini bersisian dengan simpul 1 dan 2. Oh, maaf ya. Nah, E2 ini bersisian dengan simpul 1 dan 2 ya. Lalu ada juga E3 nih, E3 yang bersisian dengan simpul 1 dan 3. Nah, bersisian dengan 1 dan 3. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang disebut bersisian tadi ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang ketiga ada simpul terpencil. Simpul terpencil ini adalah simpul yang tidak mempunyai sisi. Contohnya bisa dilihat di G3 ya. Nah, simpul 5 ini tidak mempunyai sisi ya. Nah, ini disebutnya simpul terpencil. Oke. Kita next lagi ya. Nah, yang keempat ada graf kosong. Graf kosong di sini adalah kumpulan simpul yang tidak mempunyai sisi. Nah, ini yang tidak mempunyai sisi ya, seperti di gambar ini contohnya. Tidak ada sisi ya. Kalau yang tadi itu, kalau yang ini nih. Nah, kalau yang ini itu sebutnya terpencil karena dia masih ada ini, masih ada sisi-sisinya. Beda lagi dengan simpul kosong, tidak terdapat sisi di sini ya. Oke, selanjutnya. Nah, yang kelima ada derajat. Derajat ini adalah jumlah simpul yang bersisian dengan simpul. Nah, contohnya ada di gambar G1 ya. Nah, 1 dan 4 di sini mempunyai dua sisi. Jumlahnya adalah dua sisi yang bersisian dengan simpul 1 dan 4. Nah, itu yang ini dan 1 dan 4 ya. Berarti yang bersisiannya ini 2 dan 3. Nah, dari 4 juga sama, 2 dan 3. Ini bersisian ya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah lintasan. Yang keenam ada lintasan. Lintasan ini adalah panjang N dari simpul awal ke simpul tujuan. Contohnya di sini, nah dari 1, 2, 4, dan 3. Jadi ini ada lintasan. Nah, lintasan ini adalah semua titik dilewati gitu ya. Jadi semua titik dilewati itu lintasan namanya. Oke, selanjutnya. Nah, yang ketujuh ada siklus atau sirkuit. Sirkuit adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Contohnya ada di gambar G1. Nah, ada di gambar G1. Lintasannya 1, 2, 4, 3, dan kembali lagi ke 1-nya. Nah, ini disebut sirkuit. Jadi kembali lagi. Baik, kita lanjut. Yang ke-8 ada graf terhubung. Graf terhubung ini adalah jika semua simpul terhubung, ya itu disebutnya graf terhubung.
Di sini ada contoh gambar graf terhubung. Nah, graf terhubung ini dari 2 ke 1 itu terhubung ya. Dari 2 ke 1 itu juga terhubung. Dari 1 ke 3 juga ini sama, masih terhubung ya. Nah, di samping ini ada contoh gambar tak terhubung ya. Nah, yang ini gambarnya yang tak terhubung. Maaf ya. Nah, yang tak terhubung ini 5 ke 8 ini tak terhubung. Ini contoh ya, graf yang tak terhubung. 5 ke 8 ini tidak terhubung. Nah, oke, mungkin itu graf tentang graf terhubung dan tak terhubung. Nah, selanjutnya yang kesembilan ada graf berbobot. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga seperti pada gambar di bawah ini yang terdapat angka nih. Nah, ini termasuknya graf berbobot ya. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.